Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik kami dari Puskesmas Merangi 3, saya sendiri Dr. Santi. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memberikan informasi pada adik-adik semua mengenai tanggap darurat COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, COVID itu adalah coronavirus disease yang disebabkan oleh coronavirus yang merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Gejalanya bisa ringan, bahkan sampai berat, bahkan sampai meninggal dunia. Sebelumnya kita sudah mengenal dua macam jenis penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu yang pertama dulu itu adalah MERS-CoV, terus yang kedua adalah SARS-CoV. Sedangkan COVID-19 ini merupakan penyakit coronavirus jenis novel yang berasal dari Cina dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis, artinya adalah penyakit ini awalnya ditularkan oleh ditularkan oleh hewan kepada manusia. Sekarang penularannya dari manusia ke manusia. Gejala muncul biasanya 2-14 hari setelah kontak dengan penderita COVID-19. Gejala dari penyakit COVID sendiri itu bisa tanpa gejala sama sekali, atau gejala ringan, bahkan sampai gejala berat. Gejala yang sering ditemui di lapangan itu antara lain 1, demam, biasanya demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam. Terus kemudian yang kedua batuk pilek, yang ketiga gangguan pernafasan lain seperti sesak nafas, kemudian yang keempat nyeri tenggorokan, yang kelima letih lesu. Kadang-kadang juga pasien mengalami penurunan daya indera penciuman. Penyebaran coronavirus itu melalui droplet, artinya adalah melalui percikan ludah, percikan dahak. Jadi dari penderita yang mungkin menderita COVID, baik itu tanpa gejala ataupun dengan gejala, kemudian dropletnya akan masuk melalui rongga-rongga seperti rongga mulut, rongga hidung ataupun rongga mata. Selain droplet, juga penyebaran coronavirus ini bisa melalui airborne, artinya adalah melalui udara. Jadi virus akan menyebar ketika percikan dahak itu masuk, percikan dahak dari orang yang sakit itu masuk ke dalam mata, hidung, mulut orang yang sehat. Jadi kalau misalnya di sekitar adik-adik ada yang sedang menderita batuk, bersin, pilek, atau mungkin sesak nafas, itu yang pertama yaitu wajib menjaga jarak. Terus yang kedua, dimanapun berada kita wajib memakai masker, baik itu sehat maupun sakit, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa penyebaran virus corona juga bisa melalui udara.
terutama udara yang tertutup dan juga kurang ventilasi. Secara umum, menghindari kerumunan orang itu adalah ide yang bagus, karena kita tidak akan tahu siapa-siapa saja yang ternyata di dalam tubuhnya itu terdapat virus corona. Karena sekarang ini banyak sekali kasus orang tanpa gejala yang ternyata memang positif coronavirus setelah dilakukan pemeriksaan swab. Orang yang terinfeksi mungkin saja tidak menimbulkan gejala, tapi itu masih tetap dapat menularkan. Walaupun dia tidak mengalami batuk, pilek, sesak, demam, tapi karena dia itu ada virus di dalamnya, maka dia masih berpotensi untuk menularkan kepada orang yang sehat, terutama orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang turun. Misalnya pada orang-orang dengan penyakit komorbid, misalnya asma, darah tinggi, kencing manis, atau lanjut usia, dan juga pada anak-anak atau bayi serta ibu hamil. Air liur orang sakit itu juga dapat menempel pada benda-benda di sekitar kita. Jadi apabila ada orang batuk, kemudian orang batuk itu kebetulan tidak memakai masker, kemudian percikan dahaknya itu dapat menempel pada meja atau pegangan pintu atau mungkin tangga, pegangan tangga, itu berpotensi untuk menularkan penyakit corona kepada orang yang sehat. Apalagi apabila setelah kita memegang pintu atau memegang pegangan tangga, terus kemudian kita lupa untuk tidak mencuci tangan, kemudian kita mengusap mata atau membersihkan hidung dengan tangan, itu nanti bisa berpotensi untuk memasukkan virus corona itu ke dalam tubuh kita. Virus corona sendiri dapat bertahan sampai 24 jam di benda-benda di sekitar kita. Dan satu-satunya cara yang efektif untuk menghilangkannya adalah dengan mencucinya dengan sabun, atau dapat juga melakukan desinfeksi. Untuk pencegahan itu dapat kita lakukan dengan beberapa langkah. Seperti kita lihat, itu yang pertama itu tidak menyentuh wajah kita sendiri atau menyentuh wajah orang lain. Kalau misalnya ternyata terpaksa kita memang mau membersihkan mata atau membersihkan hidung, pastikan tangan kita itu sudah bersih. Jadi pastikan kita sudah mencuci tangan pakai sabun dulu, baru kemudian kita boleh memegang anggota tubuh, terutama adalah bagian wajah ini, yaitu mata, hidung, dan mulut. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker dimanapun berada, baik itu di ruang terbuka dan tertutup, serta membuang masker jika sudah tidak bersih lagi. Jangan dipakai berkali-kali. Apabila masker sudah kita pakai, terutama sudah kita pakai selama 4 jam, itu sebaiknya segera untuk diganti maskernya. Kemudian yang ketiga, tidak berbagi alat makan atau makanan. Jadi untuk adik-adik yang kegiatannya mungkin sampai siang, diusahakan untuk membawa alat makan sendiri atau membawa bekal dari rumah. Itu jadi untuk mengurangi potensi penularan virus corona itu dari alat-alat makan. Kemudian
untuk membuka atau tutup pintu menggunakan siku atau bahu jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, tidak apa-apa pakai tangan, tapi setelah itu segera mencuci tangan. Jadi sering-sering mencuci tangan. Kalau memang di tempat itu sulit mendapatkan akses air atau sabun, mungkin adik-adik bisa menyiapkan hand sanitizer di tas. Jadi persiapan apabila memang tidak ada akses air dan sabun. Tapi kalau memang ada, sebaiknya lebih baik menggunakan air dan sabun. Karena apa? Karena virus sendiri akan mati dengan sabun. Kemudian yang kelima, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi kalau menemukan akses air mengalir dan sabun, segera untuk mencuci tangan. Seperti kita tahu, adik-adik, sekarang ini sudah sepertinya jalan-jalan sudah kembali normal, ya. Seperti sudah kita ketahui bersama, ada istilah new normal. Apa itu new normal? New normal itu adalah jadi kita itu kembali ke aktivitas seperti sebelumnya, tetapi dengan memakai adaptasi kebiasaan yang baru, gitu ya. Kita tetap harus waspada, kita tetap menjalankan ke aktivitas kita, tetapi dengan tetap mematuhi protokol COVID dan juga tetap waspada. Karena apa? Karena COVID sendiri belum hilang dari bumi Indonesia, belum hilang dari bumi Demak. Bahkan malah kecenderungannya jumlahnya semakin meningkat. Jadi untuk memulai new normal itu kita memulai adaptasi pola hidup yang baru, yaitu misalnya jaga kebersihan diri. Misalnya sebelumnya mungkin kita adik-adik kalau misalnya pulang sekolah biasanya langsung tidur, itu sebaiknya sekarang sudah mulai harus berubah. Jadi begitu pulang dari sekolah atau pulang dari kegiatan di luar rumah, segera masuk kamar mandi, ganti baju dengan baju yang bersih. Kemudian yang kedua, sering mencuci tangan pakai sabun. Apalagi sebelum melakukan aktivitas yang memasukkan tangan ke dalam rongga-rongga tubuh, terutama di bagian muka. Kemudian yang ketiga, memakai masker. Dimanapun berada, kita wajib memakai masker. Jadi jangan lengah, jangan malu. Apabila mungkin di sekitar kita tidak memakai masker, kita tetap harus memakai masker. Jangan pedulikan orang lain. Karena apa? Karena yang wajib menjaga diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Dan kalau kita sakit juga yang rugi kita sendiri. Jadi kalau misalnya di sekitar kita mungkin sering berkerumun atau tidak memakai masker, tidak usah dipedulikan. Jadi kita tetap memakai masker, jaga jarak. Kalau ada temannya yang batuk, pilek, sesak, segera disuruh periksa dan disuruh memakai masker. Kemudian menghindari kerumunan. Apabila tidak penting sekali, itu tidak usah pergi keluar. Kalau tidak mendesak sekali, tidak usah pergi keluar. Seandainya pun terpaksa harus keluar rumah melakukan aktivitas yang penting, itu tetap menjaga protokol COVID. Jadi tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, kalau perlu memakai face shield, serta tidak lupa membawa hand sanitizer di tas. Jadi jaga-jaga apabila di tempat tersebut tidak ada akses cuci tangan.
adaptasi kebiasaan baru untuk new normal itu seperti sering mencuci tangan pakai sabun serta air mengalir, dan juga sedia hand sanitizer kemana-mana. Jadi menjaga diri apabila di tempat tersebut tidak ada akses air bersih. Kemudian tidak lupa pakai masker. Maskernya bebas, tidak harus masker kesehatan, masker kain juga tidak apa-apa. Yang penting setelah keluar rumah, masuk rumah, masker langsung dicuci. Itu jangan dipakai lagi dari luar rumah, masker juga masih dipakai di dalam rumah. Masker di dalam rumah pakai yang baru. Karena potensi penularan corona itu akan menurun apabila semua baik sehat maupun sakit itu memakai masker. Kemudian jika sedang flu diusahakan di rumah saja, kecuali kalau memang mendesak harus keluar rumah, boleh ke rumah-rumah tapi harus tetap memakai masker. Kemudian tidak bersentuhan dengan orang lain dulu, tidak menyentuh orang lain, tidak salaman, tidak menyentuh terutama bagian muka. Kemudian serta tetap menjaga jarak. Jadi minimal apabila adik-adik memang terpaksa keluar rumah, kalau misalnya tidak bisa atau tidak memiliki kendaraan sendiri, harus naik kendaraan umum, paling tidak ada jaraknya, paling tidak 1 bangku atau kalau bisa 2 bangku kosong. Jadi supaya untuk menghindari penularan. Kemudian sesampainya di rumah, jadi adik-adik jangan langsung makan atau misalnya menyentuh adiknya atau menyentuh ibunya. Biasanya sampai rumah salim. Ini mulai sekarang kalau bisa jangan salim dulu, tapi cuci tangan dulu, mandi dulu gitu. Karena apa? Karena bisa jadi adik-adik sendiri membawa penyakit. Sedangkan orang tua kita ketahui bersama, semakin usianya bertambah, itu resiko akan penyakit-penyakit itu akan semakin meningkat. Kekebalan tubuh juga sudah mulai menurun. Apalagi kalau misalnya di rumah ada adik yang masih kecil atau balita, atau mungkin ada nenek atau kakek yang usianya sudah lanjut usia. Itu resikonya sangat tinggi bagi mereka dibanding dengan adik-adik sendiri. Jadi mungkin yang perlu disiapkan adik-adik di dalam tasnya itu adalah mungkin bisa bawa tisu basah, terus kemudian bawa hand sanitizer, kemudian memakai masker, kemudian siap cadangan masker di dalam tas, terus kemudian kalau memungkinkan adik-adik, mungkin kalau misalnya adik-adik sudah memiliki sudah cukup usia, mungkin bisa memiliki buku tabungan sendiri, bisa untuk transaksi bisa memakai non tunai apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tetap transaksi tunai, tapi jangan lupa setelah transaksi atau setelah mengeluarkan uang itu adik-adik tidak lupa untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi sering-sering saja mencuci tangan dengan hand sanitizer. Berdasarkan
panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease dari prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID adalah mengutamakan kesehatan serta keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Untuk pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 itu tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Untuk daerah yang berada di zona kuning dan oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sedangkan Demak sendiri merupakan zona merah. Jadi mungkin untuk pembelajaran akan dilakukan melalui online. Untuk proses pengambilan keputusan dimulai pembelajaran tatap muka untuk peserta didik itu apabila kabupaten kota itu dalam zona hijau itu peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Apabila kabupaten atau kota dalam zona hijau, terus kemudian Pemda atau Kanwilnya memberi izin serta satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka, maka peserta bisa memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Tetapi apabila hal-hal yang saya sebut di atas tadi, kabupaten kotanya mungkin masih zona merah, zona orange, atau zona kuning, terus kemudian Pemdanya sendiri belum mengizinkan, terus satuan pendidikan belum memenuhi semua daftar periksa, serta orang tua mungkin tidak setuju, salah satunya itu tidak setuju, maka peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara mandiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya adik-adik untuk memulai new normal ini, memulai adaptasi baru di new normal ini, hal-hal yang perlu adik-adik siapkan tadi adalah yang pertama, tidak keluar rumah apabila memang tidak penting sekali. Terus kemudian yang kedua, memakai masker dimanapun berada. Yang ketiga, tetap menjaga protokol COVID kesehatan. Terus yang keempat yaitu menyiapkan peralatan-peralatan yang sekiranya memang diperlukan seperti hand sanitizer, kemudian tisu basah, terus kemudian masker cadangan di dalam tas. Jadi sewaktu-waktu memang diperlukan bisa melindungi adik-adik dari penularan virus corona. Saya sampaikan adik-adik kalau memang penyakit ini itu tidak perkembangannya tidak menurun, tetapi cenderung meningkat terus. Jadi sekarang mungkin tidak hanya di kota-kota besar. Kalau dulu kita mengenal yang banyak kasusnya itu adalah Jakarta, terus kemudian mulai Solo, terus kemudian Surabaya. Sekarang kasusnya mulai ke Semarang, bahkan Demak sendiri sekarang kasusnya sangat banyak. Demak sendiri itu untuk kasus corona itu menduduki peringkat nomor 2 se-Jawa Tengah. Gitu. Jadi nomor 2 setelah Semarang.
Jadi mohon untuk adik-adik semua untuk tetap menjaga diri, tetap menjaga protokol COVID di era new normal ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.